Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa dengan sayap Tuhan yang melingkupi hidup saya dan saudara, di situ kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari saudara, dalam hidup ini jadilah pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan, bukan dalam perkataan saja, tetapi dalam hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup di mana kita berdampak bagi banyak orang, hidup bagaimana kita menceritakan kasih Tuhan, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Untuk itu, saat kita datang di hadirat Tuhan, mari beri hatimu untuk Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kasih-Nya begitu besar. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang, amin. Dalam Kristus, lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya. Dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora, amin. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau sanggup Tuhan melingkupi kami dengan darah yang mahal, darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setia-Nya melingkupi kehidupan saya dan saudara. Untuk itu jangan pernah saudara untuk khawatir. Jangan pernah saudara meragukan kasih Tuhan.
Tuhan punya cara saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tidak pernah kami lihat. Terima kasih untuk cintamu buat kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang setia. Kami mau terus merenungkan dan mendengarkan sabdamu. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena lewat firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Saat kami lemah, saat kami tidak berdaya, justru kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya saudara kita boleh melewati bulan Februari bersama Tuhan. Seberapa banyak saat ini kita percaya apapun yang terjadi di sepanjang hidup saya dan saudara di bulan Januari, Februari mungkin seakan-akan tidak sesuai ya, atau mungkin doanya belum dijawab. Tapi ingatlah saudara, ketika saudara dan saya ada sampai di detik ini di tahun 2023, ini adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bisa menikmati walaupun masih dengan pergumulan. Karena hidup manusia tidak akan lepas dengan pergumulan. Bertahun-tahun bergumul, bertahun-tahun saya dan saudara mungkin belum menjawab. Tapi ingat, dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa, ya saudara, ada kekuatan sehingga saudara dan saya sampai detik ini bisa melewatinya bersama Tuhan. Mari kita sama-sama mau baca di Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Ya, kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang dikasihinya, yang dicintainya ya saudara, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya mau cerita, anak saya itu kalau disuruh tidur siang itu susah. Mau tidur siang ya, kalau makanya suruh tidur itu susah gitu ya. Dan sempat dia berkata bahwa kenapa sih aku harus tidur siang gitu kan, gak perlu tidur siang, aku mau main aja gitu ya. Padahal kan dia dari pagi sudah bangun pagi ya, terus dia juga pasti di sekolah juga capek sekali karena kan dia main juga, nanti pulang masih main ya. Jadi memang dia harus butuh istirahat. Karena saya sebagai orang tua tahu kondisi fisik anak, kalau dia tidak beristirahat biasanya jadi gampang sakit, gampang badannya gak enak gitu ya. Dan ketika saya menyampaikan bahwa ya kamu harus tidur supaya kamu bisa mengumpulkan tenaga, kadang anak tidak mengerti ya kak, kadang tidak mengerti kenapa sih harus tidur siang. Saya juga sempat berpikir wah iya ya, dulu waktu masih kecil pun juga pikir gitu ya, kok harus tidur siang sih, kok harus tidur lebih awal sih gitu ya. Ternyata orang tua tuh tahu yang terbaik ya, karena ya anaknya ya, namanya anak ya, orang tua ibu dengan anak itu pasti tahu ya anaknya sukanya apa, nanti dia kalau begini jadinya begini ya, kalau dia makan ini jadinya begini. Jadi orang tua itu pasti tahu ya, kalau orang tua yang benar dan memperhatikan anaknya itu pasti tahu ya anaknya nanti kalau begini bagaimana, begitu bagaimana ya. Jadi anak saya itu kalau tidur susah, bangun susah ya saudara. Jadi sama saja ya. Jadi kalau tidur susah, bangun susah ya. Nah, begitupun juga dengan Bapa kita di surga. Kadang kita gak ngerti ya rencana Tuhan. Kok Tuhan kita harus melewati sih seperti ini gitu ya. Tuhan kenapa sih kita harus bertahun-tahun bergumul gitu ya. Kenapa sih Tuhan? Ya Tuhan tahu nanti suatu saat tiba, saatnya kamu akan memahami ya. Begitupun juga dengan anak kita ya. Ketika kita bilang sama anak kita, nanti kamu besar bakalan ngerti gitu kan. Tapi kan dia masih kecilnya, anak saya masih TK, dia belum ngerti.
Ya mungkin nanti kalau dia udah kerja ya, dia udah bener-bener ya kerja kan sudah nggak bisa lagi tuh tidur-tiduran ya. Ya mungkin seperti itu yang nanti dia akan alami gitu ya saudara ya. Begitupun dengan hidup kita. Tuhan itu kasih kita itu sesuatu untuk kebaikan. Seperti saya sebagai ibu untuk anak ya. Kadang nggak dimengerti, tapi akhirnya saya besar saya memahami. Ya, oh iya ya ternyata kerja itu benar-benar menguras ya. Aku nggak bisa tidur, bangun harus pagi-pagi, ya pulang harus sore kalau nggak malam ya. Jadi kayaknya waktu tidur tuh kurang ya. Jadi sampai pikir seandainya saja waktu itu aku disuruh mamaku tidur gitu ya, tidur siang gitu, mungkin aku tidak kekurangan untuk tidur ya saudara ya. Dan itulah hidup. Ya, ketika kita memahami, kita akan memahami dalam hidup itu proses ya. Memang kita itu sepertinya melihat Tuhan kok kayaknya buntu ya. Kita udah berdoa, kita udah melakukan yang terbaik Tuhan, tapi kok jawaban belum ada. Di situ yang saya tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Dia itu memberikan kekuatan bagi yang lemah. Untuk itu apa saudara? Kita harus bersuka cita ya. Kalau keinginan kita dengan keinginan Tuhan itu berbeda ya. Kalau kita pernah merasakan kekecewaan ya, mulai saat ini kita ambil keputusan untuk tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh menyerah. Karena apa? Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin ketika kita ingin pintu dibuka, kok seolah-olah pintunya tertutup ya. Kok seolah-olah gak ada jalan ya. Namun sekali lagi ketika kita mengambil keputusan untuk apa? Percaya. Kita tetap believe kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kita ya. Jadi kita harus apa? Menanti dengan bersukacita ya, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara jangan putus asa ya, selagi saudara masih diberikan nafas, kehidupan, bisa jalan, bisa makan, itu ada kesempatan saudara. Untuk itu fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita banyakin bersukacita, banyakin bersyukur kepada Tuhan, sebab itu yang dikehendaki. Saudara, ketika kita bersyukur, kita menyerahkan kepada Tuhan, Engkau baik dalam segala hal. Saudara, hati yang tadinya kecewa, hati yang tadinya merasa sendiri, hati yang merasa tidak damai, itu menjadi sukacita ketika kita memilih untuk bersyukur dan bersukacita. Untuk itu hidup adalah pilihan. Saudara mau milih untuk berlarut dalam bertanya-tanya, mengeluh, kecewa, atau saudara memilih untuk aku mau bersukacita, aku mau bersyukur dalam segala hal ya, maka jiwa-jiwa saudara tuh akan segar ya, organ-organ tubuh saudara itu akan segar, benar ya, karena hati yang gembira itu obat. Firman Tuhan sendiri yang bilang ya, hati yang gembira adalah obat. Saudara kalau ke dokter ya, sakit mah atau sakit macam-macam ya, segala hal gitu, pasti dokter tanya, selain untuk kita jaga kesehatan kita dengan pola makan yang sehat, dengan gaya hidup yang sehat, pasti juga yang dokter sampai juga pikiran ya. Pikiran itu juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit itu muncul. Karena dari hati nih naik ke atas ya pikiran. Nah, untuk itu jaga hatimu ya, karena hati yang gembira adalah obat. Bagaimana caranya supaya saya mau tetap hidup dalam hal-hal yang baik, dalam bersukacita, dalam bersyukur? Caranya bagaimana? Setiap hari utamakan cari Tuhan dulu, baca dan renungkan firman Tuhan. Setelah itu kelilinglah dirimu dengan orang-orang yang positif, karena itu akan nular. Tapi kalau kelilingmu itu orang-orang negatif dan lebih dominan, Anda akan ketularan dan jiwa saudara akan banyakkan baper, negatif sama orang. Nah, itu juga penting ya. Ketika kita sudah berusaha ke atas ke Tuhannya, tetapi lingkup kita tidak mendukung, tumbang
Untuk itu kita perlu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, bukan berarti memilih-milih teman ya, tetapi kita perlu bijak untuk bisa memilih yang terbaik untuk diri kita. Apa yang mau kita asupkan ke dalam tubuh kita ya, mau kita berikan nutrisi apa ya, seperti makanan ya saudara. Kita mau sehat tubuhnya, kita butuh makanan-makanan yang sehat. Benar gak saudara ya? Kita mau supaya awet muda, ya kita harus merawat wajah kita. Kita harus asupan juga yang di dalam juga benar gitu ya. Kalau luar dalamnya benar, ya pasti segalanya juga akan mengikuti. Ya begitu dengan hidup. Kalau saudara mau bersuka cita dan menjadi orang yang selalu bersyukur, kelilinglah dirimu dengan orang-orang yang bersyukur, yang bersuka cita, yang mensupport, yang punya berkata-kata dengan baik ya. Jadi inilah hidup. Pilihannya ada di tangan saya dan saudara. Mau seperti apa nanti kita kelak, itu adalah pilihan. Untuk itu saya mengajak saudara tetap pilih, yaitu kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Kita berada dalam sukacita, kita mau berada dalam hati yang gembira adalah obat. Saudara setuju ya bahwa mulai detik ini dengan iman, dengan percaya, keputusan Tuhan, saya mau merubah dari nasib buruk saya, dari hati saya yang tidak sukacita, hati saya yang mungkin banyak negatif, dan saya mau merubahnya menjadi sukacita. Hati yang gembira adalah obat, hati yang bersyukur ya, hati yang selalu memandang kepada kebaikan Tuhan. Maka saudara, keputusan yang diambil Tuhan kasih kekuatan. Bukan berarti dengan begitu nanti hilang dengan sendirinya ya, maksudnya kita akan dihindarkan negatif juga, enggak. Justru hal-hal negatif itu menguji. Wah, saya ini mau buat baik tapi ada aja ya, kayak kita mau diet. Hari ini mau diet tapi godaan, wah bakso lewat, mie ayam lewat, ya itu ujian. Karena orang mau baik ya, kita mau doa ya, doanya tuh baik. Tuhan, besok saya mau diet gitu ya, saya mau hidup sehat. Tapi Tuhan datangkan bakso, mie ayam. Ya itu karena memang kitanya ya yang diuji. Kitanya itu siap nggak? Ya, itu salah satu doa yang dijawab juga ya oleh Tuhan. Apakah kita komitmen ya dengan apa yang kita omongkan? Karena hidup ini itu mau menuju suatu hal yang baik ya, apalagi ya kita mau sehat, kita mau memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, itu melalui ujian ya, ujian hidup. Orang mau naik ke level tinggi aja kan harus ujian, kecuali dia ada orang dalam gitu ya. Nah, jadi kita semua melalui ujian, yaitu doa kita dijawab lewat ujian-ujian itu. Tapi ingat, ketika kita bawa dalam doa, ada kekuatan yang Tuhan kasih, sehingga apa? Mampu melewatinya. Ya, mampu melewatinya walau sesulit apapun. Mari saudara, kita mau berdoa, berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang punya hidup saya dan saudara. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam segala hal. Kami percaya sungguh bahwa Engkau punya rencana dalam setiap rencana kami. Dan rancangan-Mu itu penuh damai sejahtera. Engkau mengerti setiap apa yang kami doakan. Sebelum kami doakan pun Engkau mengerti, karena Engkau mengetahui masa depan kami. Engkau rancangkan masa depan kami, hari depan yang penuh harapan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan kami hanya ada dalam-Mu saja. Dan kami berserah penuh dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.